salah satu tersangka pernah melakukan tindak pidana pencurian hewan. Berangkat dari situ, kemudian para tersangka ini merencanakan untuk menghadang korban, dihentikan korban dalam perjalanannya menuju kembali ke kediamannya. Kemudian korban dipukuli, dengan masing-masing tersangka mempunyai peran, dan yang sangat memprihatinkan, korban ini ditusuk dengan senjata tajam di bagian leher, kemudian diseret ke sebuah tempat, mungkin kita katakan seperti kebun, dan ditutupi dengan ranting, ya, dengan ranting kayu manis, daun kayu manis, agar menghilangkan jejak. Dari para tersangka kita dapatkan informasi bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, di sebuah kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Okus Selatan. Ini menjadi keprihatinan kita karena dari para tersangka masih ada tersangka yang berusia di bawah umur. Ya, ini kita sesalkan hal seperti ini terjadi, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap para tersangka kita terapkan pasal 80 ayat 3 junto 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian atas perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 340 KUH pidana. Tersangka diancam dengan pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup, di mana dalam pasal ini berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, atau tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari para tersangka kita amankan 6 barang bukti, ada di hadapan sahabat-sahabat media semua, baik senjata tajam, kemudian juga ada kendaraan roda 2, sepeda motor, juga handphone atau alat komunikasi, 1 potong kayu manis yang memang digunakan untuk menutup korban, kemudian jaket, 1 lembar jaket milik korban dan 1 helai baju. Untuk saksi-saksi yang telah kita periksa kurang lebih 7 orang, ini terus kita lakukan pendalaman terhadap para saksi-saksi ini. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan pada kegiatan press release sore hari ini 6 Desember 2022. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, kemudahan, dimampukan dalam setiap pelaksanaan tugas. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat media yang proaktif membantu dan juga memberikan dukungan moral kepada kami sehingga perkara ini dapat kami ungkap. Saya akhiri kegiatan press release pada sore hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Berarti tersangka dan korban ini saling kenal atau gimana ini? Antara mereka saling kenal. Mereka saling kenal walaupun tidak tinggal di satu desa yang sama. Dan terkait pencurian tadi, nak, apa tiga-tiganya ini termasuk yang mencuri tadi atau salah satunya? Jadi masing-masing dari para tersangka ini ada perannya masing-masing, baik yang menusukkan senjata tajam jenis pisau, kemudian ada juga yang memukuli korban, kemudian juga ada yang menyeret korban.
Kira-kira seperti itu. Ini masih kita dalami terus, rekan-rekan. Mohon bantuannya, dukungannya apabila ada informasi lainnya. Korban ini pelajar kan ya? Korban ini masih pelajar, tadi saya sampaikan usianya sekira 13 tahun. Jadi masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dua. Kalau pelaku sendiri itu pelajar apa bukan? Baik, kami jelaskan untuk kondisi korban ditemukan dalam keadaan tidak utuh dikarenakan posisi jenazah atau korban berada di kebun. Di tengah kebun ada semacam kolam, jadi memang kemungkinan besar adalah dimakan oleh hewan buas, ya, binatang buas. Jadi kondisinya memang bukan dimutilasi, saya sampaikan kepada rekan-rekan. Nah, kondisinya ditusuk, kemudian selama sekian hari dari tanggal 26 ya sampai dengan ditemukan itu, akhirnya kita sangat sedih bahwa itu kondisinya dimakan oleh binatang buas. Ada korban lain kan? Sementara belum. Sementara hanya ini. Nah, dari pengakuan dan peran para tersangka juga memang mereka sengaja ingin memberi pelajaran terhadap korban atas tuduhan ataupun berita yang diterima oleh para tersangka ini. Ya, cukup. Cukup? Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Itulah tadi pemirsa live stream Sifu.com perihal ungkap kasus pembunuhan berencana dilakukan oleh 3 orang tersangka di wilayah desa Pematang Danau terhadap salah seorang pelajar masih berinisial A di desa Pematang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kamu yang di Palembang ya? Dia nggak di Palembang ya? Hah? Kamu yang di Palembang ya? Kamu tusuk berapa kali korban? Nah, di mana? Leher. Leher. Oke, tidak kamu potong kan? Kamu F, apa peranmu? CCTV. Kamu H? Hah? Mukul, pakai kayu. Mukul. Pakai tangan. Tolong dipegang, kasih Pak Adesi karena persiapannya. Kalian menyesali perbuatan kalian? Boleh enggak membunuh orang, menghilangkan nyawa orang lain, boleh enggak? Hah? Kamu tahu nggak dia masih sekolah? Umurnya di bawah kamu kan korban? Kamu tega sekali. Kenapa kamu lari ke Palembang? Kerja dan sekaligus takut dikejar, dicari. Nah, itu rekan-rekan peran dari masing-masing. Terima kasih doanya semua. Alhamdulillah bisa terungkap cepat.